Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvani Tri Julianti dengan NIM 1421111535008 dari Fakultas Perikanan dan Kelautan, Prodi Aquakultur PSDKU Banyuwangi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas ujian akhir semester mata kuliah Kewarganegaraan kelas C 1.10, yaitu tugas membuat PKM AI atau artikel ilmiah. Pada PKM AI ini, saya mengambil topik mengenai hukum yang berkeadilan dengan subtopik yaitu perlindungan HAM. Adapun judulnya yaitu kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Jenis kejahatan yang terjadi tidak hanya pada fisik saja, tetapi akan menyebabkan menurunnya mental si korban, yaitu perempuan. Adapun faktor penyebab dari kekerasan terhadap rumah tangga antara lain yaitu dari faktor individu, faktor pasangan, faktor sosial, dan faktor ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang bagaimana perlindungan hukum pada kekerasan dalam rumah tangga khususnya pada perempuan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif, yang mana data ini diperoleh dengan hasil survei Google Form yang telah kami share melalui WhatsApp, Line, Telegram, maupun Instagram. Survei Google Form ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman seseorang mengenai kekerasan dalam rumah tangga, sehingga teknik yang digunakan pada penelitiannya yaitu studi literatur. Penelitian teknik analisis data ini yang kemudian akan diproses menjadi analisis akhir. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Data hasil kuesioner memperlihatkan bahwa responden perempuan berjumlah 14 orang sedangkan laki-laki berjumlah 15 orang. Jadi, banyaknya responden yaitu 29 orang. Responden laki-laki lebih banyak daripada responden perempuan. Adanya responden dari laki-laki memperlihatkan kesadaran akan pentingnya pencegahan kekerasan seksual pada perempuan. Walaupun pada permasalahan kekerasan perempuan dalam rumah tangga pelakunya adalah laki-laki. Senada dengan kondisi tersebut di Indonesia, maka Komnas Perempuan mencatat bahwa kekerasan terhadap perempuan meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2004, ada 5.934 kasus kekerasan menimpa perempuan. Angka ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2001, yaitu terdapat 3.169 kasus, dan pada tahun 2002 terdapat 5.163 kasus. Tragis memang kondisi perempuan yang sangat rentan terhadap berbagai bentuk tindakan kekerasan baik di ranah publik maupun domestik. Sebanyak 3 dari 26 responden mengaku baru pertama kali mendengar KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Jadi bisa disimpulkan lebih dari 69% mengetahui apa itu KDRT. Mengenai adanya diskriminasi penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang tercantum dalam falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai jaminan yang diberikan negara untuk mencegah terjadinya KDRT, menjelaskan bahwa 24 responden yang terdiri dari laki-laki dan perempuan memilih setuju dan 5 lainnya memilih tidak setuju. Berdasarkan angka yang tertera, banyak dari responden yang sudah memahami dan paham terkait fungsi dari undang-undang dan pentingnya perlindungan bagi perempuan untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Terbukti dari hasil kuesioner selanjutnya yang mempertanyakan tentang korban dalam KDRT yang kebanyakan adalah perempuan.
Mereka harus mendapatkan perlindungan dari negara dan banyak masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman. Dan 26 responden memilih sangat setuju. Jika dilihat dari hasil kuesioner ini, telah disebutkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga menunjukkan hasil faktor ekonomi, faktor individu yang berasal dari diri perempuan, faktor umur, faktor perbedaan budaya, faktor adanya orang ketiga dalam hubungan rumah tangga, faktor tidak adanya rasa cinta, faktor kurangnya komunikasi yang terjalin, dan faktor kurangnya wawasan dalam berumah tangga. Hal itu sejalan dengan hasil penelitian SPHPN pada tahun 2016 mengungkapkan terdapat 4 faktor penyebab terjadinya kekerasan fisik atau seksual terhadap perempuan yang dilakukan oleh pasangan, yaitu karena faktor individu, faktor pasangan, faktor sosial, dan faktor ekonomi. Selanjutnya, sebagai tindakan yang preventif, maka sebanyak 23 responden yang terdiri dari laki-laki dan perempuan setuju akan perlunya pencegahan pernikahan dini untuk mengurangi terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Pada penelitian ini dapat kita simpulkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga merupakan jenis kejahatan yang masih kurang mendapatkan perhatian hukum. Titik bentuk tindak kekerasan bisa berupa fisik dan verbal atau ancaman kekerasan. Faktor penyebab KDRT ini adanya perlindungan hukum terhadap perempuan yang mengalami KDRT diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yakni diatur dalam bab 4 pasal 16 sampai 38. Dalam pasal ini menyebutkan bahwa korban berhak untuk mendapatkan perlindungan dari pihak kepolisian, mendapatkan pelayanan kesehatan untuk konseling, mendapatkan relawan pendampingan, diantaranya di dalam hal penyidikan, penuntutan, dan tingkat pemeriksaan pengadilan. Secara tegas, di dalam undang-undang ini juga telah dijelaskan tentang upaya perlindungan hukum yang diterima, hak-hak korban, kewajiban pemerintah, berikut juga dengan masyarakat, serta yang lainnya. Tetapi, memang banyak yang mengabaikan tentang berlakunya undang-undang ini, sehingga memang sangat diperlukan keterlibatan pemerintah dalam upaya mendeklarasikan tentang undang-undang ini agar masyarakat Indonesia semakin mengerti tentang artinya menjaga keutuhan dalam rumah tangganya, sekaligus untuk meminimalisir terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.